Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Hatimi, salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hayah Badak, tepatnya di Kampung Badak Masjid, Desa Gumborodi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, yang pada tahun ini mengikuti PPG dalam penjabatan batch 2 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya telah membuat sebuah video pembelajaran. Bapak Ibu dosen selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak minta kalian terlebih dahulu untuk berdoa. KM silahkan pimpin untuk baca doa. Semua bersiap. Siap. Teman-teman, sebelum belajar maka kita sama-sama membaca doa kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Selanjutnya Bapak ingin tahu apakah ada yang nggak hadir? Siapa? Alif. Alif. Ya. Ada lagi? Siapa? Adi, Alif, Adi. Terus ada lagi? Bagus. Bagus. Oke, ada lagi? Kiki. Terus masih ada? Satrio. Banyak amat yang nggak hadir. Masih? Hah? Karisa. Nih, mana ini Karisa? Masih ada? Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini materi kita di mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh. Tahu huruf roh? Tahu. Tahu kan huruf roh? Tahu. Dalam salah satu huruf hijaiyah. Coba kalian lafalkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin,
adik kalian lafalkan itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Seperti di awal tadi Bapak jelaskan bahwasanya materi pada hari ini adalah hukum bacaan. Hukum bacaan. Nah, hukum bacaan roh. Seperti di awal tadi kalian membaca huruf hijaiyah. Dalam salah satu huruf hijaiyah tersebut ada huruf roh dalam salah satu huruf hijaiyah tersebut. Oke, langsung saja hukum bacaan roh. Silakan tulis. Hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh ini bisa dibagi menjadi tiga. Hukum bacaan roh dibagi menjadi tiga. Roh bisa, yang pertama roh bisa dibaca tahim atau tebal, dibaca tebal. Yang kedua, roh bisa dibaca tarkik atau tipis. Dan yang ketiga, roh bisa dibaca tarkik, juga bisa dibaca takhim. Jadi yang ketiga adalah roh yang bisa dibaca takhim, bisa juga dibaca takhim. Ya, bisa takhim, bisa juga takhim dengan ada beberapa ketentuan. Nah, oke. Bisa dibaca takhim ada syaratnya, bisa dibaca takhim ada syaratnya, juga bisa dibaca takhim ataupun takhim. Secara kaidah ilmu tajwid ada syaratnya. Hal ini yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama adalah roh bisa dibaca takhim atau roh bisa dibaca takhim atau tebal. Oke, roh bisa dibaca takhim atau tebal apabila huruf roh berharakat dhammah atau dhammah tanwin. Jadi huruf rohnya ini berharakat dhammah atau juga dhammah tanwin. Contohnya al-kafirun. Ini contoh takhim atau tebal. Bukan hanya al-kafirun saja, masih banyak contoh-contoh lain dalam Al-Quran. Ini contoh pertama, ya. Contoh takhim. Contoh kedua adalah dalam Al-Quran itu li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Nah, rohnya ini dibaca tebal atau li'ilafi Quraisyin. Jadi rohnya ini sampai seolah ketika kita membaca rohnya ini memenuhi semua mulut. Ya, jadi cara membaca Al-Quran itu
ada ketentuannya. Kita sebagai umat Islam itu wajib mengetahuinya, jangan asal, oke? Jangan asal baca Al-Quran. Jadi ada ketentuannya. Yang mempelajari itu adalah ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai kaidah. Nah, ini contoh takhim yang apabila roknya ini berharakat doma atau doma kan berharakat doma. Nih, doma nih. Ini tanwinnya kan? Ya, bertemunya ini, roknya ini bertemu. Paham? Nah, ini rok yang berharakat doma atau doma tanwin. Yang kedua, rok sukun atau sukun karena wakof itu dibaca rok sukun, roknya ini mati, ya, atau matinya karena wakof, ya, akhir ayat. Jangan diam aja. Akhir ayat. Jadi bisa karena sukun atau akhir wakof. Contoh yang seperti ini. Contoh rok yang sukun atau sukun karena kayak tadi wanhar. Wanhar ini kan sukun, roknya ini sukun mati, jadi dibaca atau tebal. Oke? Paham sampai sini? Bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja rok sukun dalam Al-Quran, rok yang mati, ya, atau rok yang mati karena wakof. Masih ada lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal abtar, ya, wal sama sukun juga. Kalau ini sukunnya karena emang akhir ayat, jadi dibacanya harus tebal. Ini merupakan contoh daripada takhim. Ini contoh apabila roknya itu doma. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Ini contoh apabila roknya berharakat doma. Kalau ini roknya karena atau jadi dibaca takhim itu bisa dibaca takhim itu ada dua ketentuan. Oke? Bisa dibaca takhim itu ada dua ketentuan. Yang pertama adalah doma tadi, ya. Yang kedua adalah karena roknya ini mati. Bisa matinya itu di akhir ayat atau kalau memang mati ada tanda harus berhenti. Ya, ini cara baca takhim. Nah, ini yang nomor satu, cara baca takhim. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut ke yang kedua. Ya, materi kedua yaitu tarkib. Apa tarkib? Apa tarkib?
takim itu tebal, kalau ini takim lawan dari tebal adalah tipis. Lawan dari tebal adalah tipis, atau dalam bahasa Arabnya tajwidnya itu tarkib. Oke, baik, kita bahas yang nomor 2, tarkib. Ketentuannya bisa dibaca tarkib. Yang pertama adalah ro yang berharokat kasroh. Kasroh itu apa? Jer. Kasroh itu jer. Kalau domah, kalau kita mah pes. Ya. Sukun itu mah mati. Nah, kalau tarkib ini ro, silakan tulis. Ro yang berharokat kasroh, ro yang berharokat kasroh baik pada awal kata, koma, pertengahan kata koma, atau akhir kata koma, pada kata kerja dalam kurung fiil, ataupun pada kata benda dalam kurung isim. Contoh al-qari'ah. Contoh untuk tarkib al-qari'ah. Terus B, yang B-nya ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. B, ro yang sebelumnya terdapat sukun, berarti ro yang sebelumnya terdapat ya sukun, ya-nya berarti mati. Contohnya ghairil maghdubi. Ya, baik, Bapak jelaskan sekarang. Setelah tadi kita belajar tentang tafhim yang tebal, sekarang adalah tarkib atau tipis. Bisa dibaca tarkib, ketentuannya sama kayak tadi, ada 2 ya. Tetapi kalau untuk tarkib yang pertama adalah ketentuan pertama bisa dibaca tarkib. Yang pertama adalah ro yang berharokat kasroh, baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata, pada kata kerja ataupun fiil, juga pada kata benda atau isim. Contohnya al-qari'ah. Nah, jadi ro-nya ini berharokat kasroh. Kasroh itu apa? Ya, al-qari'ah. Ro-nya berharokat kasroh. Kasroh itu berarti apa? Jer. Dijer kita ya. Al-qari'ah. Ro-nya ini kan ada di bawah.
Iya enggak? Itu namanya kas atau zer. Kalau doma ini nih. Kalau sukun mati. Oke? Nah, jadi roknya ini berharokat kasroh baik di awal, pertengahan, ya, baik kata benda ataupun kata baik isim maupun fi'il. Nah, itu dibacanya dibaca tarkik atau tipis. Contohnya al-qari'ah, roknya ini tipis, bukan al-qari'ah, bukan itu kan, tapi al-qari'ah. Tipis, tidak seperti wanhal. Roknya ini jelas, roknya ini dibacanya itu seolah memenuhi mulut, ya. Wal abkar, kalau yang tebal ataupun takik. Kalau takik tipis. Nih contohnya. Kalau ini contoh yang berharokat kasroh, ya. Kalau yang satunya lagi contoh sukun karena roh yang sebelumnya terdapat atau ya mati. Nah, di sini kan boy. Di sini ada iya yang mati kan? Boylil makdubi. Boylil rohnya ini dibaca tipis atau tarkik. Ya, jadi sama ketentuannya ada dua. Tarkik ketentuannya ada dua, tarkik ada dua. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ingat ya, hukum bacaan roh itu dibagi menjadi hukum bacaan roh dibagi menjadi yang pertama takhfif atau tebal, yang kedua tarkik atau tipis. Nah, tinggal satu lagi, bisa dibaca tarkik, bisa juga dibaca tarkik dengan catatan. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kita bahas bersama-sama. Ingat-ingat ya, ini ya, ingat. Bisa hukum bacaan roh itu, Bapak ulang lagi. Hukum bacaan roh itu bisa dibaca tebal, tapi bisa dibaca tarkik atau tipis, dan yang ketiga dibaca tebal ataupun tipis, ya. Yang terakhir kita bahas tentang tebal, bisa dibaca tebal ataupun bisa dibaca tipis. Kalau tadi kan dibaca tebal terus tipis, nah sekarang bisa dibaca tebal, rohnya bisa juga dibaca jadi boleh dua-duanya. Kalian kalau baca Al-Quran jika menemukan ini silakan pilih yang mana, mau yang tebal mau yang tipis. Kalau untuk yang poin paham, kalau untuk yang poin ketiga, jadi rohnya ini bisa dibaca tebal juga bisa dibaca dengan catatan, dengan ketentuan. Silakan tulis. Roh bisa dibaca tebal ataupun tipis. Huruf roh boleh dibaca takdim dan boleh dibaca tarkik. Hukum ini berlaku
apabila terdapat huruf ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Huruf isti'la melafalkannya dengan cara mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit mulut. Adapun huruf isti'la ada 7. Huruf isti'la itu ada 7. Yang pertama ro, terus so, ya, ro, so, do, yang selanjutnya ro, ho, so, do, go, terus ta, kof, o, sama ta, kof sama bo. Ya. Nah, ini huruf isti'la. Yang disebut huruf isti'la itu ada 7. Huruf isti'la ada 7. Ada kho, ada so, ada bo, ada ho, ada ko, ada kof, ada go. Nah, ini adalah huruf isti'la. Jumlahnya ada 7. Apabila ro tadi bertemu dengan huruf yang 7 ini, dengan catatan apabila terdapat huruf ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Berarti huruf sebelumnya kasroh. Huruf sebelumnya ini kasroh dan huruf sesudahnya bertemu dengan huruf isti'la. Contoh. Min ghirdihi. Contoh bisa dibaca cantik, bisa juga dibaca takdim. Min ghirdihi.
min irdihi. Roknya sukun bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'lanya mana? Huruf isti'lanya mana? Hah? Oh, nah ini huruf ini huruf isti'lanya. Rok yang sukun ini bertemu dengan huruf Nah, kalau yang ini boleh dibaca takim, juga boleh dibaca takim, ya. Kalau tadi hanya bisa dibaca takim dengan dua catatan tadi. Tarkib juga sama. Kalau yang takim tadi itu hurufnya ini kasroh, kemudian bertemu dengan huruf bertemu dengan huruf isti'la, maka cara membacanya adalah bisa dua, bisa dibaca takim, bisa dibaca bisa dibaca takim. Ini hanya contoh saja. Di Al-Quran contohnya masih banyak, bukan hanya ini doang, ya. Bukan hanya min irdihi, bukan hanya Al-Qari'ah, bukan hanya Wanhar, bukan hanya Al-Kafirun, tapi masih banyak. Ya, ini sebagai contoh saja, min irdihi ataupun bihirsi ataupun bihir. Roknya ini sukun bertemu dengan sok. Kalau tadi do, sekarang sok. Karena soknya ini huruf isti'la, ya. Bukan hanya dua ini saja, bertemu dengan ro, bertemu dengan ro, bertemu dengan to, bertemu dengan ho, bertemu dengan do. Maka cara membacanya itu bisa takim, bisa juga takim. Nah, itu kaidah cara membaca Al-Qur'an. Jadi kita nggak bisa sembarangan asal baca. Ada ketentuannya, ada ilmunya. Cara membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, selain kalian belajar di sekolah, maka di rumahnya juga belajar tajwid agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau kita salah bacanya, oke? Ya, di rumahnya kalian belajar, ya, belajar tajwid. Di rumahnya masih ngaji kan? Masih belajar? Iya. Ya, jangan hanya ngajinya saja, tapi belajar tajwidnya juga, biar kalian bisa baca Al-Quran dengan baik dan juga benar. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Hah? Sampai di sini bisa dipahami? Baik anak-anak, sebelum kita pulang, ya, mari kita sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas, seperti tadi pimpin. Semua bersiap. Teman-teman sebelum pulang, mari kita sama-sama membaca doa.
warahmatullahi wabarakatuh.